Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan mengajak teman-teman membahas materi tentang manajemen sumber daya manusia. Pertama-tama, perkenalkan kita dari kelompok 6 yang beranggotakan Farlantina Fakram, Fatma Nikmatun, Nabila Putri Andini, Raka Nazar Fat Ramadan, dan Rina Husnul Khotimah. Pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir adalah serangkaian aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan karir yang direncanakan. Pengembangan karir merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka melakukan perubahan status, posisi, atau kedudukan seseorang yang bernaung di dalam organisasi tersebut. Tujuan pengembangan karir. Pengembangan karir pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan para pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan organisasi. Bagi organisasi, pengembangan karir bertujuan untuk menjamin ketersediaan pegawai untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan. Tahapan pengembangan karir. Yang pertama ada fase awal. Fase awal atau sering disebut dengan karir awal adalah fase yang menekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan dalam tahun awal pekerjaan. Yang kedua, fase lanjutan, yaitu fase pertimbangan jaminan keamanan sudah mulai berkurang, akan tetapi masih lebih menitik beratkan pada pencapaian harga diri dan pembebasan. Yang ketiga, ada fase mempertahankan, yaitu fase di mana individu mempertahankan pencapaian, keuntungan, atau manfaat yang telah dicapai sebagai hasil pekerjaan pada masa yang lampau. Dan yang terakhir, itu adalah fase pensiun, yakni individu telah melampaui suatu karir yang diharapkan dan akan berpindah ke karir yang lain. Sepanjang masanya, dia masih memiliki tenaga dan kemampuan. Aspek yang dinilai dalam pengembangan karir adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan untuk mencapai suatu berharga. Parameter yang diukur adalah promosi jabatan, adil dalam berkarir, dan mendapat informasi peluang promosi. Yang kedua, kesempatan untuk mencapai hal yang baru. Parameter yang diukur adalah kesempatan pengembangan pengetahuan, inovasi, dan kreativitas. Yang ketiga, kesempatan untuk membuat pegawai merasa senang. Parameter yang diukur adalah kesempatan memilih pekerjaan sesuai dengan kesenangan dan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan cara masing-masing. Yang keempat, kesempatan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan. Parameter yang diukur adalah kesempatan mengikuti diklat seminar secara adil dan merata. Bentuk-bentuk pengembangan karir tergantung pada jalur karir yang direncanakan oleh masing-masing organisasi. Bagaimana suatu perusahaan menentukan jalur karir bagi karyawannya tergantung pada kebutuhan dan status perusahaan itu sendiri. Berikut adalah bentuk-bentuk pengembangan karir. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan perusahaan yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap. Lalu ada promosi, adalah suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu ada mutasi, adalah bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. Prinsip-prinsip dalam pengembangan karir. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Lalu, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Lalu, pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dan yang terakhir, waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat diretribusi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Indikator pengembangan karir. Menurut A.C. Hontang, terdapat 7 indikator pengembangan karir, yaitu kebijakan organisasi, prestasi kerja, latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, kesetiaan pada organisasi, dan yang terakhir, keluasan bergaul dan hubungan antar manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir menurut Xiagian. Yang pertama,
perlakuan yang adil dalam berkarir. Yang kedua, kepedulian para atasan secara langsung. Yang ketiga, informasi tentang berbagai peluang promosi. Lalu yang keempat, minat untuk dipromosikan. Dan yang terakhir, tingkat kepuasan. Manajemen pengembangan karir. Samsudin menjelaskan bahwa pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia merupakan realisasi hubungan individu sebagai pekerja dengan organisasinya. Untuk mewujudkan manajemen karir diri sendiri diperlukan kondisi yang pertama, kesadaran dan pemahaman kerja bahwa setiap pekerjaan selalu memberikan kesempatan untuk maju dan berkembang. Lalu, setiap pekerja harus memahami tanggung jawab pengembangan karir merupakan tanggung jawab individu sehingga setiap individu harus melakukan manajemen karir itu sendiri. Lalu yang ketiga, setiap pekerja selalu menyadari dan memahami bahwa tidak mudah bagi organisasi untuk menyediakan karir berupa jabatan yang tersedia. Manajemen pengembangan karir berlangsung secara dua arah. Arahan yang pertama harus datang dari pekerja dengan aktif merencanakan dan melakukan kegiatan ke arah kemajuan dan perkembangan untuk mewujudkan karir yang sukses. Arahan yang kedua dalam pengembangan karir harus datang dari organisasi untuk membantu dan memberi peluang bagi pekerja yang potensial dalam pengembangan karir. Setiap organisasi ikut memikul tanggung jawab dalam membantu para pekerja agar mencapai sukses dalam karirnya. Desain program pengembangan karir. Menurut Sinambela, program pengembangan karir perlu memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, fase perencanaan, yaitu penyelarasan rancangan karir pekerja dengan rancangan karir organisasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pekerja dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, fase pengarahan. Fase pengarahan dimaksudkan untuk membantu pekerja agar mampu mewujudkan perencanaan karir menjadi kenyataan. Lalu yang ketiga, fase pengembangan. Pekerja harus berusaha mewujudkan kreativitas dan inisiatif yang dapat mendukung untuk menduduki posisi pada masa mendatang. Manfaat pengembangan karir. Manfaatnya bagi organisasi, yang pertama, meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Lalu, menjamin ketersediaan tenaga ahli yang dibutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi karyawan. Lalu yang terakhir, menjaga proses kaderisasi agar berjalan dengan baik. Manfaatnya bagi karyawan, yang pertama, pengembangan prestasi pegawai atau karyawan. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan potensi seseorang. Lalu yang terakhir, menambah tantangan dalam bekerja. Manfaat pengembangan karir secara umum. Yang pertama, pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan akan lebih meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan karyawan yang dapat disumbangkan pada organisasi. Lalu yang kedua, meningkatkan jumlah karyawan yang berkompetensi sehingga memudahkan pihak pimpinan untuk menetapkan karyawan dalam pekerjaan yang lebih tepat. Demikianlah pemaparan dari kami kelompok 6 tentang perencanaan karir. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.